Mediasi antara pegiat HAM Haris Azhar dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus pencemaran nama baik batal. Menteri Luhut tidak datang ke Polda Metro Jaya karena sedang tugas negara. Pegiat HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti mendatangi Polda Metro Jaya. Polisi mencoba melakukan mediasi keduanya dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merasa tercemar nama baiknya oleh Haris dan Fathia. Tapi sayang mediasi gagal karena Menteri Luhut tak datang karena alasan sedang bertugas. Jika mediasi gagal, bisa jadi polisi melanjutkan laporan Menteri Luhut. Mediasinya belum jalan. Namanya pihak sana mau minta apa ya, apa itu hak mereka. Tapi sikap sekarang bagaimana, Pak? Sikap sekarang saya sehat dan siap diwawancara aja. Menteri Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti ke polisi atas pencemaran nama baik. Dalam sebuah unggahan video di media sosial, Azhar dan Fathia menyebut nama Luhut ada di bisnis tambang di Papua. Dua tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf dirayakan mahasiswa dengan berunjuk rasa. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menemui mahasiswa dan mengundang mahasiswa untuk berdiskusi membahas masalah negara. Saya beritahu, ada 3 ciri-ciri tanda orang munafik, kawan-kawan. Ratusan mahasiswa yang berasal dari BEM seluruh Indonesia ini berunjuk rasa memperingati 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Mereka menuntut perwujudan janji-janji kampanye serta menuntut perbaikan kebijakan. Di penghujung aksi, Kepala Staf Kepresidenan mendatangi massa mahasiswa. Muldoko yang didampingi Kapolda Metro Jaya mendengarkan langsung 12 tuntutan massa seperti utang luar negeri dan pengembangan sumber daya alam. Bahwa ini mengindikasikan pemerintah tidak menutup pintu berkomunikasi dengan siapapun. Ya, saya hadir di sini untuk memberikan peluang kepada siapapun untuk berbicara. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan! Hidup perempuan! Selain di Jakarta, unjuk rasa juga berlangsung di Banjarmasin. Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan memanfaatkan momen kunjungan Presiden ke Kalimantan. Dengan penjagaan ketat, polisi berhasil menghalau massa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Akibatnya massa berkumpul di tengah jalan hingga menutup arus lalu lintas. Bagaimana menyatukan tuntutan mahasiswa dan mewujudkan janji-janji pemerintah? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, dan perwakilan mahasiswa, Wahyu Suryono Pratama. Selamat malam, Bang Ali, Mas Wahyono. Mas Latif, Ya, selamat malam, Bang Latif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, izin saya ke mahasiswa dulu ya. Mangga. Ya, Mas Wahyu, ini tadi tajuk Ya, Bang. wawancaranya itu agak-agak serem sebetulnya. 7 tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Kenapa mengambil tajuk mengkhianati itu? Ya, sebenarnya saya menyampaikan terima kasih banyak, Bang, untuk kesempatan kali ini. Tapi perlu saya sampaikan bahwa untuk keadaan hari ini memang ada 2 aliansi BEM seluruh Indonesia. Pertama, aliansi BEM seluruh Indonesia, Kerakyatan dan Rakyat Bangkit gitu. Untuk tajuk kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Kerakyatan, yaitu adalah evaluasi total untuk Kabinet Indonesia Mundur. Begitu, Bang. Kabinet Indonesia Mundur, ya, itu menjadi sebuah plesetan karena kita melihat berbagai sektor, berbagai sektor yang terjadi dalam struktural komponen yang ada di Kabinet Indonesia Maju ini, yang bercita-cita ingin memajukan Indonesia, justru malah di tahun ini, di 2 tahun masa jabatan sudah berjalan, tapi berbagai sektor mengalami kemunduran. Untuk itu, kami dari kawan-kawan mahasiswa, kita turun ke jalan, tidak hanya sekedar di Jakarta saja, kita menyampaikan tuntutan, tapi kita juga menyampaikan tuntutan di berbagai daerah, termasuk pula tadi yang sudah ditampilkan, yang ada di Kalimantan, di Banjarmasin, lebih tepatnya, kemudian ada di Jawa Barat,
ada di Jawa Tengah, Semarang maupun di Solo, dan besok ada dari Bangka Belitung, Bit. Ini menjadi sebuah akumulasi keresahan, akumulasi kemarahan daripada publik, terutama dari mahasiswa yang sudah menginventarisir isu permasalahan-permasalahan di berbagai sektor, gitu. Oke. Gitu, Bang. Bisa disebutkan 1-2 contoh sehingga kemudian mahasiswa menyebutkan bahwa kabinet ini mundur? Ya, pertama kita bisa melihat tuntutan kami. Coba saya bacakan seluruhnya, Bang. Pertama adalah jamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, serta tegakkan marwah akademik. Nah, Kedua, percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas komitmen kesejahteraan rakyat. Ketiga, cabut revisi UKPK, Minerba, Cipta Kerja, dan segala aturan turunannya. Keempat, revisi pasal-pasal bermasalah UTE yang mengancam kebebasan berpendapat maupun berekspresi. Kelima, tuntaskan pelanggaran HAM berat, berkomitmen melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Keenam, hentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan jamin kebebasan sipil. Ketujuh, penuhi hak tenaga kesehatan dan tuntasan penanganan pandemi serta permasalahan kesehatan lainnya. 8, hentikan segala bentuk proyek strategis nasional bermasalah. 9, deklarasi darurat iklim dan wujudkan reforma agraria sejati. 10, evaluasi total Kabinet Indonesia Maju. Di berbagai sektor ini kita sudah sedikit menyimpulkan bahwa genap usia 2 tahun roda kepemimpinan Kabinet Indonesia mundur, begitu ya, seharusnya dapat menjadi sebuah momentum refleksi bagi Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pasalnya selama 2 tahun berjalan masih banyak kebijakan pemerintah yang belum memenuhi hak dan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, gitu. Dan hal tersebut diperkuat dengan data yang rilis dari SMRC pada bulan Juni kemarin 2021 bahwa SMRC rilis tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi terus menurun. Di survei sebelumnya 28 Februari hingga 8 Maret 2021 kita sudah dapat poinnya, Wahyu. Tapi kinerja secara menurun umum, gitu. Hanya 12. Saya ke Bang Ali dulu. Silakan. Bang Ali, yang disebutkan oleh mahasiswa tadi lalu kemudian mereka menyimpulkan kabinet ini mundur. Tanggapan Bang Ali? Ya, terima kasih Mas Latif dan Adindaku Wahyu, para pemirsa iNews TV yang menyaksikan dialog kami malam hari ini. Pertama, bahwa dialog ini dimaksudkan untuk juga sekaligus memberikan edukasi dan informasi yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Artinya, kalau apa yang menjadi tuntutan kemudian demonstrasi, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses demokratisasi dan ruang kritik yang dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Yang kedua, ketika teman-teman dari BEM SI ya menyoroti kemudian melakukan evaluasi itu diukur dari 2 dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah data-data dan fakta-fakta faktual yang bisa dikemukakan, termasuk di dalamnya kalau umpama mahasiswa melakukan menyoroti terhadap kinerja pemerintah, maka harus bisa menunjukkan persentase di mana yang sudah dilakukan atau mana pointers-pointersnya yang dinilai gagal. Apa maksudnya? Agar masyarakat itu bisa mendapatkan informasi bahwa gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah sebuah fakta yang benar adanya. Tapi kalau mahasiswa tidak bisa menunjukkan fakta-fakta dengan persentase yang ditampilkan ke ruang publik, maka nanti kesian, tidak bisa kita mendapatkan data itu. Sementara mahasiswa itu ciri khas paling mendasar itu adalah menampilkan kemampuan intellectual knowledge-nya dengan data-data dan fakta-fakta yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang saya tanya nih, kalau umpama semua orang merasakan bahwa tidak akan mungkin PON itu bisa dilaksanakan, PON 20 di Papua, tetapi faktanya bisa berjalan dengan baik. Orang meragukan terhadap masalah keamanan di Papua. Ternyata PON berjalan sampai berakhir dengan baik. Kalau fakta-fakta yang kedua, apakah memang pada masa-masa yang lalu jalan di seluruh pulau tanah Papua itu bisa terbukti berjalan dengan baik? Apakah kita bisa menunjukkan fakta bahwa dari mana penilaian mahasiswa jalan yang dari ujung ujung Lampung, Pulau Sumatera sampai dengan menuju kepada Aceh, apakah bisa kita jelaskan lagi yang lain? Ini yang saya mau katakan, bahwa fakta-fakta, akurasi sebuah informasi, data-data
dengan persentase itu menjadi penting karena pertama untuk menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh mahasiswa dalam mengevaluasi kebijakan dan langkah-langkah kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin itu bisa ditampilkan di ruang publik. Baik. Kalau tidak, nanti bisa menjadi tuduhan yang tidak bagus. Saya ingin menyampaikan itu karena kita ini kan aktivis yang pernah mengalami masa itu. Oke. Sehingga nanti Mas Wahyu dan kawan-kawan perlu memegang dokumen yang kuat Ya. supaya ruang publik itu bisa terisi dengan gerakan-gerakan yang bisa diterima oleh Baik. masyarakat. Kita minta mahasiswa untuk menunjukkan indikatornya, Bang Ali. Silakan Mas Wahyu. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ya. Bang Ali sudah memberikan pengingat bahwa hari ini gerakan daripada mahasiswa harus berlandaskan dengan data maupun fakta yang ada gitu. Karena akan menjadi hal yang tidak mungkin atau akan menjadi hal yang sulit ketika memang hari ini kita menilai kinerja suatu pemerintahan tapi argumentasi yang digunakan begitu lemah gitu. Ya, Tapi silakan. hari ini BEM SI begitu tegas menyampaikan bahwa Kabinet Indonesia Maju mengalami kemunduran di berbagai sektor. Ya, indikatornya Itu pun juga silakan. sudah Di kami bagian mana? sampaikan melalui kajian komprehensif yang sudah kami upload di dalam Instagram sebagai bentuk edukasi. Ya. Sehingga tidak ada tuduh-menuduh, tidak ada asumsi liar gitu. Karena pada prinsipnya ya kita bergerak atas dasar data maupun fakta yang ada. Mas Wahyu, Misalkan tadi Bang begini, Ali mencontohkan hari ini- soal PON dan jalan yang terbangun dengan baik. Mahasiswa bisa memberi contoh apa untuk kemudian bisa kita bilang kabinet Ya. ini mundur? Ya, berkaitan dengan kebebasan, demokrasi, dan jaminan dalam berekspresi untuk masyarakat sipil. Seperti yang kita ketahui bersama, hari ini masyarakat, mahasiswa turun ke jalan, banyak yang mendapatkan represivitas, brutalitas, bahkan kriminalisasi, berujung pada kriminalisasi. Ya. Dari tahun 2019, 2020, hingga 2021 ini. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk respon aparat sebagai bentuk kepanjangan daripada negara untuk memberikan edukasi kepada masa aksi gitu. Itu Baik. pun juga sudah menjadi sebuah gambaran gitu. Dan ini semakin diperkuat dengan data yang sudah dirilis oleh Economic Intelligence Unit 2020. Terjadi degradasi pada rezim Joko Ya. Widodo, Ma'ruf Amin seperti Baik. kemunduran pada indeks demokrasi. Ya. Kita tahan di situ, Dan kita tahun minta Bang 2020 Ali rilis menjawab hasil riset soal laporan kebebasan indeks berekspresi. demokrasi Mas Wahyu. Indonesia pada tahun 2020. Oke, baik, Dalam Mas riset Wahyu. tersebut begitu turun. Ya, baik. Mas silakan. Wahyu, tahan di situ Bang. biar Bang Ali menjawab soal kebebasan berekspresi. Bang Ali. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 dari berbagai poin undang-undang, negara memberikan jaminan terhadap setiap orang dalam mengemukakan pendapat di ruang publik. Undang-undang turunannya itu adalah Undang-Undang Nomor 9, menjelaskan kepada publik bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya berkumpul, itu tidak absolut. Adindaku. Oke. Karena diatur oleh undang-undang, kebebasan itu tidak mengganggu situasi dan keamanan. Kalau keamanan itu terganggu, maka polisi sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh bangsa dan negara ini untuk memberikan jaminan terhadap keamanan masyarakat. Kalau ada mahasiswa demonstrasi, kemudian ada ibu hamil yang harus segera menuju ke rumah sakit, atau ada orang yang serangan jantung yang harus cepat sampai di rumah sakit, tapi karena jalan itu macet dan harus keliling mobilnya, kemudian dia harus mengalami situasi yang darurat. Polisi harus mengatur situasi itu. Sehingga apa yang saya kemukakan bahwa menyampaikan pendapat di ruang publik, baik saja Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang, dan Presiden Joko Widodo membuka ruang selebar-lebarnya. Oke. Tetapi kita mesti by data, by fakta. Ya. Ya, Nah, undang-undang ini juga Betul. menjelaskan kepada ruang publik. Saya dalam beberapa kesempatan tadi, baik media online maupun media elektronik, Ya. pada waktu saya dari Raha Muna menuju ke Kendari, menghadiri pelantikan Badan Komunikasi Pemuda, Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, saya juga menjelaskan bahwa Undang-Undang ITE itu adalah undang-undang yang awal. Saya ketua pansusnya pada Oke. waktu itu. Ya. Anggota pansus Undang-Undang ITE. Kami membahas tentang transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana mungkin ketika orang menuduh sudah 6 bulan undang-undang itu tidak bisa terselesaikan.
Ingat bahwa Presiden sendiri meminta supaya undang-undang itu direvisi. Ya. Supaya apa? Supaya tidak lagi menjadi tuduhan karena undang-undang itu kemudian ada orang dikriminalisasikan Baik, dan Bang Ali. lain-lain Oke. sebagainya. Ya. Itulah yang saya katakan tadi, Bang Latif, bahwa penting bagi adik-adikku, sahabat-sahabatku BEM SI untuk bisa memegang data yang kuat. Pak Jokowi itu manusia biasa. Ya. Oke. Ada yang kurang, ada yang belum terselesaikan, sampaikan kepada Presiden. Istana terbuka lebar-lebar untuk bisa menerima masukan dia. dan kritik dari kawan-kawan mahasiswa. Oke, itu tadi penjelasan bahwa Ya, Bang. Mohon Bapak izin, Bang. Presiden Tadi adalah manusia ketika biasa kita aksi, yang juga ada kekurangan. Gimana, Mas Wahyu? Terakhir. Ya, ketika memang istana itu terbuka lebar untuk masyarakat, untuk rakyat menyampaikan pendapat, tapi ketika kita tadi aksi, sudah ditutup gitu, Bang. Ditutup oleh besi berduri gitu. Itu menjadi sebuah gambaran. Nah, saya coba jelaskan sekali lagi bagaimana indeks demokrasi yang ada di Indonesia semakin hari semakin turun. Itu pun juga sudah diakui atau sudah dirilis oleh Economic Intelligence Unit, dan itu menjadikan Indonesia di angka 6,48 terendah dalam 14 tahun terakhir. Oke. Dan sepanjang tahun 2020 terdapat 132 kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi menggunakan UU ITE dengan total 156 Tadi sudah dijawab Bang Ali ya, korban. Di antaranya Undang-Undang adalah ITE akan 18 segera aktivis direvisi. dan 4 jurnalis. Baik, Dan oke. sekali lagi, jika memang Undang-Undang UU ITE akan segera direvisi, tapi coba kita melihat bagaimana bentuk konsolidasi pemerintah dengan para punya kepentingan untuk bagaimana bernafsu untuk segera merevisi UU KPK, untuk segera merevisi atau membuat UU Cipta Kerja gitu. Baik. Itu dengan rentan waktunya cukup singkat. Tapi dengan keadaan UU ITE hari ini, kenapa kemudian dari pemerintah banyak pertimbangan? Baik. Tidak sesegera mungkin segera direvisi. Silakan. Karena permasalahan yang ada di lapangan adalah kebebasan akademik atau kebebasan sipil semakin hari semakin dikerdilkan gitu, Bang. Oke, silakan Bang Ali. Ya, kalau Undang-Undang ITE itu dia menjelaskan tentang bagaimana orang dengan pasal dan ayat itu kemudian tidak tercederai karena hak-hak demokrasinya. Makanya kenapa setiap orang yang menyebarkan berita kebencian, menghujat, mengkafir-kafirkan orang, mencederai harkat dan martabat orang, kemudian polisi sebagai alat negara melakukan langkah-langkah penegakan hukum, lembaga negara itu harus tertuduh melakukan kriminalisasi kepada orang yang dengan gampang dia mencemarkan nama baik orang, dituduh, difitnah. Nah, kalau langkah-langkah ini kemudian dibiarkan oleh kepolisian negara atau pemerintah atau undang-undang, maka yang terjadi itu adalah orang melakukan pembantaian di tengah-tengah negara demokrasi. Itu masalahnya, Dindaku. Nah, pada poin inilah yang tadi saya katakan bahwa negara mesti hadir. Negara mesti memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap warga negaranya. Bahwa mereka pejabat, bahwa mereka memiliki jabatan dalam pemerintahan, iya, tapi dia manusia biasa yang punya anak, punya istri, yang harus dijaga juga nama baiknya. Baik, negara mesti hadir, masih ada waktu 3 tahun, kita lihat nanti apakah janji-janji atau yang diminta oleh mahasiswa ini bisa terwujud. Bang Ali, Mas Wahyu, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Selegram Rahel Penya diperiksa polisi terkait pelarian dari karantina. Ainus Prime kembali saat lagi.